Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan mengupas topik mantan direbut orang dengan ilmu pelet, ruqyah fotonya, ya, dengan membaca 2 ayat. Insya Allah, dengan izin Allah, jika memang itu hasil dari ilmu pelet, maka mantan akan sadar kembali ke jalan yang benar, ya. Nah, jadi tetapi sebelum kita menyimpulkan bahwa yang bersangkutan terkena ilmu pelet atau tidak, ya, kita harus melihat dulu tuh, apakah memang penilaian yang kita berikan itu adalah penilaian yang cukup objektif, ya. Jadi kalau dilihat salah seorang wanita nih, ya, tahu-tahu suaminya jatuh cinta kepada wanita yang lain dan kemudian menyimpulkan, wah, ini suami kena pelet ini, ya, sehingga manut dan memberikan apa saja kepada wanita yang dia cintai, yang baru dia kenal itu, ya. Nah, kan harus dilihat juga profilnya seperti apa, ya. Kalau kemudian mungkin ya profilnya biasa-biasa saja, jauh dari kata cantik dan seterusnya, dan kemudian suami menjadi jatuh cinta, mungkin saja, ya, itu ada pengaruh dari ilmu pelet tadi. Tetapi kalau kemudian profilnya dilihat, ternyata wanitanya tadi memang cantik sekali, ya, setelah itu muda, ya, dan seterusnya, ya, saya pikir itu alamiah saja, ya. Karena toh semua laki-laki juga pada umumnya kalau sudah berhadapan dengan yang cantik-cantik dan yang bening-bening, ya, tidak usah kena pelet, ya, akan secara alamiah menyukai dan mendekati, ya. Nah, begitu juga dengan laki-laki, ya. Misal orang yang dia cintai kemarin biasa-biasa saja, sudah berjanji untuk menikah misalnya, tapi ternyata dalam prakteknya tiba-tiba berubah. Nah, maka dilihat profilnya, apakah laki-laki tadi masuk ke dalam kategori biasa-biasa saja, ya, tidak ganteng, ya, kurus, kucel, juga tidak kaya, tetapi kemudian mantan itu jatuh cinta setengah mati kepada yang bersangkutan. Itu bisa saja yang demikian, ya. Tetapi kalau setelah dicermati ternyata profilnya, wah, gantengnya 100 kali lipat lebih ganteng dari kita, ya, lebih kaya jauh, lebih pintar, berasal dari keluarga yang terpandang dan seterusnya, dan kemudian mantan tadi jatuh cinta kepada yang bersangkutan dan meninggalkan kita, ya, itu biasa saja dan itu alamiah. Karena yang namanya manusia melihat sesuatu yang lebih bagus kemudian tertarik, itu adalah sesuatu yang memang biasa terjadi, ya. Nah, tetapi kalau tadi, ya, ternyata setelah kita amati kok begitu, ya, profilnya, tetapi harus objektif, ya. Artinya besar kemungkinan yang bersangkutan ini memang kena pengaruh dari ilmu sihir atau ilmu pelet, ya. Orang yang terkena pengaruh dari ilmu pelet kan juga bisa dilihat pada cara berkomunikasinya, ya, perubahan perilakunya. Jadi kalau diajak ngobrol itu seperti orang ngeblank dan seterusnya, mungkin saja dia berada di bawah pengaruh ilmu-ilmu yang demikian, ya. Nah, maka ketika memang, ya, kita merasa bahwa yang bersangkutan ini berubah meninggalkan kita karena faktor pengaruh dari ilmu-ilmu yang demikian tadi, ya, ilmu pelet salah satunya, nah, maka ya diruqyah saja. Pertanyaannya,
Bagaimana kemudian kalau mau meru'yah ya? Kalau kita lihat di TV-TV kan ru'yah harus berhadap-hadapan ya, mesti konangan kan. Bagaimana kalau kemudian meru'yahnya dari jauh atau menggunakan foto kalau susah berkonsentrasi ya? Ya tentu semuanya bisa dilakukan karena pada prinsipnya ru'yah itu juga adalah doa dan doa itu dipanjatkan dari dekat. Ketika kita mendoakan seseorang bisa, ketika dipanjatkan dari jauh pun tidak ada masalah. Sebagai contoh ya, orang tua mendoakan anaknya yang ada di depan dia agar menjadi anak yang saleh, anak yang salehah, yang rajin, mudah menerima pelajaran, nasihat dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian misal anaknya berangkat merantau, kuliah di luar kota, orang tuanya mendoakan dari kota yang berbeda, juga bisa dilakukan. Masalah terkabul atau tidaknya, kita kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, apa ayat yang paling baik untuk dibacakan ya? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra fihi suratul Baqarah. Janganlah menjadikan rumah kalian seperti halnya kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Berdasarkan keumuman hadis ini, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu setan akan pergi. Manusia yang rajin membaca surat Al-Baqarah itu juga akan dijauhi oleh setan. Termasuk orang-orang yang kita niatkan. Kita minta kepada Allah, kita bacakan kepada yang bersangkutan surat Al-Baqarah, baik orangnya ada di depan kita ya, ataupun orangnya jauh dari kita ya, ataupun mungkin kalau susah berkonsentrasi sambil melihat fotonya, dan kita mohon kepada Allah, sampaikan ya Allah surat Al-Baqarah ini kepada yang bersangkutan untuk membersihkan dia dari pengaruh setan, dari pengaruh iblis, dari pengaruh jin-jin yang mengganggu dia ya. Nah, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Nah, orang yang baik dirinya sendiri yang membaca Al-Baqarah atau orang yang dia bacakan surat Al-Baqarah atau dia ruqyah, maka setan, iblis, jin akan lari ya dari orang-orang tersebut ya. Nah, ada begitu banyak ya surat Al-Baqarah yang bisa dibacakan ya, bagian mana saja itu bisa digunakan untuk ruqyah ya. Misal membaca ayat kursi juga bisa ya. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan ya. Nah, jadi di antara yang terbaik untuk dibacakan adalah dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan setelah itu kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Semoga kalau yang bersangkutan itu memang berada di dalam pengaruh ilmu pelet, ilmu sihir, atau apapun juga ilmunya, semoga dia segera sadar, dibersihkan dari pengaruh ilmu yang demikian, dan kembali ke jalan yang benar ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.